Jika kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang signifikan di Indonesia, seperti penipuan online, penyebaran hoax, dan perlindungan cyber, kasus-kasus ini menunjukkan dampak serius terhadap individu, perusahaan, dan negara. Penipuan online kasus Mimers. Pertama, modus piramid. Mimers menjanjikan keuntungan besar melalui aplikasi investasi palsu, memanfaatkan skema Ponzi dan media sosial untuk merekrut anggota. Dampaknya, korban mengalami kerugian finansial, kepercayaan terhadap investasi digital yang menurun, dan reputasi perusahaan teknologi juga terdampak. Kaitan dengan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen. Berikutnya, penyebaran hoax suara tercoblos. Pertama, modusnya penyebaran berita palsu tentang 7 kontainer suara tercoblos sebelum pemilu 2029. Dampaknya, kebingungan dan ketidakpercayaan di publik terhadap proses pemilu. Dampaknya kebingungan dan ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu, dan yang dampak nasionalnya adalah mengganggu stabilitas politik dan memicu perselisihan di masyarakat. Selanjutnya adalah Undang-Undang ITE dan Hoax. Nah, di sini undang-undang yang mengatur transaksi elektronik yang lama itu tertuang pada pasal 28 ayat 2 yang berisi melarang penyebaran informasi yang memecah belah atau menebar kebencian. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang ITE yang terbaru, itu berfokus pada klarifikasi, edukasi, dan kerjasama lintas lembaga untuk memerangi hoax. Jadi jika ada hoax, maka undang-undang yang terbaru yang dipakai adalah korban akan meminta pelaku untuk melakukan klarifikasi ataupun edukasi untuk mencegah lebih banyak orang yang tertipu atau menelan berita hoax. Selanjutnya, kasus pada media sosial, yaitu cyberbullying, yaitu kasus pada perundungan remaja. Modusnya adalah serangan verbal berulang terhadap remaja di media sosial, termasuk penghinaan dan pelecehan. Nah, modus yang dilakukan di sini bisa termasuk pada fisik dari korban tersebut yang dibully lewat media sosial, melalui komen-komen yang tidak senonoh, dan kata-kata yang merusak mental dari korban tersebut. Ya, bisa diartikan jika zaman sekarang adalah dark jokes dan lain sebagainya, menghina kecacatan orang lain dan menertawa orang tersebut. Itu adalah modus dari serangan verbal terhadap remaja di media sosial. Dampak dari individunya adalah korban mengalami trauma psikologis, isolasi sosial, dan penurunan kesehatan mental. Nah, di sini trauma psikologis adalah akan mengurangi kepercayaan diri dari korban tersebut, dari kepribadiannya, dan juga dia mengalami isolasi sosial, yaitu tidak mau bergaul dengan orang lain karena memiliki trauma dari apa yang dia dapat pada media sosial, yaitu cyberbullying ini. Dan juga penurunan kesehatan mental. Mentalnya akan cepat terganggu dan akan selalu merasa down. Dampak bagi perusahaan yaitu platform media sosial dikritik karena kurangnya pengawasan konten negatif. Oleh karena itu, konten-konten sekarang pada aplikasi tertentu media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, ada beberapa yang bisa memfilter kata-kata atau komentar-komentar yang diberikan. Seperti fitur pada Instagram bisa memfilter kata tersebut. Jika ada kata yang kurang baik yang dikeluarkan pada konten yang terkait, maka komentar tersebut akan segera dinonaktifkan atau dihapus. Untuk Undang-Undang ITE dan cyberbullying, yaitu Undang-Undang ITE lama pada pasal 27 ayat 3 mengatur larangan pencemaran nama baik. Undang-Undang ITE terbaru, penyesuaian untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi korban. Yang ketiga, mediasi, memberikan jalur mediasi dalam kasus-kasus pencemaran nama baik. Selanjutnya, dampak pelanggaran Undang-Undang ITE pada individu. Yang pertama, kerugian finansial.
Korban penipuan online kehilangan uang yang diinvestasikan. Yang kedua, kebingungan. Hoax menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan terhadap informasi resmi. Yang ketiga, trauma psikologi. Korban cyberbullying mengalami penurunan kesehatan mental dan isolasi sosial. Dampak pelanggaran Undang-Undang ITE pada perusahaan. Jenis pelanggaran yang pertama, penipuan online. Dampak, menurunnya kepercayaan terhadap aplikasi investasi digital. Yang kedua, penyebaran hoaks. Dampaknya, tekanan untuk menangani informasi palsu di platform. Yang ketiga, cyberbullying. Dampaknya, kritik publik terkait kurangnya pengawasan konten negatif. Berikut dampak pelanggaran Undang-Undang ITE pada negara. Yang pertama, stabilitas politik. Hoaks dapat memicu perselisihan dan mengganggu stabilitas politik nasional. Yang kedua, ekonomi digital. Penipuan online menghambat perkembangan dan kepercayaan terhadap ekonomi digital. Yang ketiga, pendidikan digital. Kasus cyberbullying menekankan pentingnya peningkatan pendidikan digital dan kesehatan mental. Sekian presentasi kami, sekian dan terima kasih.